Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin ingin membawakan komik baru dengan judul I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di keberadaan Luli yang sedang mendapatkan telepon dari Song Zikyong. Ia menanyakan pada Luli apakah sudah ada hasil dalam penyelidikan pengumpulan zombie. Luli mengiyakannya dan mengatakan bahwa pasukan dari Tuan Jiangqing yang melakukannya. Mereka telah mengirim semua zombie yang terkumpul ke tempat penampungan Mankai di dekat dermaga Jiangqing. Luli menyampaikan kalau sudah mengirim seseorang untuk mencari informasi lebih lanjut dan sekarang saatnya untuk bertemu sesuai kesepakatan. Tapi orang suruhan Luli belum kembali dan ia pikir. Sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengatakan tidak perlu menunggu kembali. Tidak berselang lama dari kata-kata itu, ada dua orang yang terlempar tepat di hadapan Luli dan sepertinya adalah suruhannya. Hal itu membuat Luli sangat syok dan gemetar hebat karenanya. Terlihat di depan atas Luli juga ada seorang pria yang sedang berjongkok memperhatikannya dan ialah yang membuat ulah pada dua orang suruhan Luli. Dalam keadaan berkeringat dingin, Luli menatapnya dan mengatakan bahwa dirinya telah ditemukan. Berpindah di kediaman Song Zikyong, di dalamnya ada Chin Bai yang sedang mampir. Ia menerima sebuah pesan dari Liu Huai yang mengatakan bahwa dirinya baru saja bergabung dengan grup dan sudah membaca instruksi dokumen grup yang Chin Bai kirimkan dan telah belajar banyak. Tapi ia masih punya beberapa pertanyaan. Instruksi bakat yang ia miliki masih kurang jelas. Apakah Chin Bai bisa membantu memahamkannya? Chin Bai tidak keberatan akan hal itu dan meminta untuk mengirimnya. Informasi yang dikirimkan adalah tubuh kayu yin double S. Kayu yin adalah yang paling yin dari kayu, sumber kehidupan tidak terbatas. Dengan jiwa yin memasuki tubuh, itu adalah tanah kehidupan abadi. Aktifkan tubuh kayu, kurangi satu spirit. Aktifkan jiwa yin, kurangi satu konstitusi. Chin Bai mengatakan bahwa itu adalah level double S. Biaya untuk mengaktifkan kemampuannya cukup tinggi, sedangkan rata-rata kemampuan awal orang normal hanya 3-5 poin. Liu Huai membalas itu adalah alasan mengapa ia menjadi ragu-ragu. Chin Bai meneruskan, jika spirit Liu Huai tidak di bawah 3, maka perlu biaya spirit untuk mengaktifkan tubuh kayu. Alasannya sederhana, konstitusi adalah fondasi, jangan jadi meriam kaca. Liu Huai mengatakan bahwa ia mempunyai 5 spirit dan ia pun berterima kasih kepada Chin Bai yang telah membantu memahamkannya. Sebelum Chin Bai selesai membaca pesannya, ia menyembunyikan ponselnya karena mendengar langkah kaki Song Zikyong yang datang menghampirinya. Song Zikyong menanyakan kenapa Chin Bai terlihat gelisah, ada apa? Dengan wajah yang cemas, ia juga menyampaikan kalau Luli telah menemukan bahwa semua zombie yang terkumpul telah dikirim ke tempat penampungan Mankai. Tapi Luli tertangkap dan Song Zikyong diminta untuk bernegosiasi. Mendengar itu, perlahan Chin Bai bangkit dari duduknya menanyakan apakah memang benar Luli yang menghubungi Zikyong secara langsung dan apakah Luli menyerahkan diri. Pertanyaan itu mengejutkan Zikyong dan segera membungkuk mengatakan bahwa ia sendiri yang mengangkatnya dan sangat yakin kalau Luli tidak akan mengkhianati mereka. Apalagi kali ini Luli memerintah dari belakang. Jadi masalahnya seharusnya ada pada orang yang Luli kirim untuk menyelidiki. Chin Bai menjawab jika begitu ia akan menyelamatkannya. Zikyong pun mengucapkan terima kasih padanya. Berpindah tempat di halaman penampungan Mankai Zonabi. Terlihat Luli sedang duduk di sebuah kursi dengan keadaan terikat.
Di dekatnya ada seorang pria bernama Shen Meng yang mengatakan bahwa Luli kurang tahu dengan situasi dan kondisi. Meng tidak akan menyentuh Luli sebagai rasa hormatnya kepada Song Zikyong. Jika Zikyong memilih tunduk setelah tiba, maka Luli akan menjadi bawahannya. Namun jika tidak, maka Luli dan yang lainnya akan ia jadikan sebagai mainan. Luli berusaha melepaskan ikatan tali hingga tubuhnya gemetar dan ia juga menggeser kursinya dengan maksud untuk menjauh. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Di samping kakinya ada sebuah gelas berisi minum yang sudah pecah. Sepertinya itu karena Luli menolaknya. Dan kali ini Meng kembali mendekat untuk menyuguhkan minuman yang sama dengan maksud mengajak Luli bersulang dan menemaninya. Meng meminta agar Luli tidak meludahkannya dengan sembrono lagi. Namun bukannya mengikuti permintaannya. Yang kedua kalinya Luli menjauhkan wajahnya dengan maksud mengindahkannya. Luli semakin gemetar hingga ke ujung kaki karena sikap Meng yang terus memaksanya. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Anggur sebelum dihukum itu enak loh." Pemilik suara itu sedang memotong steak yang ada di atas meja dan ternyata ia adalah Chin Bai. Ia memejamkan mata dan mencoba menasihati Meng. Tidak baik memaksa seorang gadis. Mungkin saja gadis itu tidak suka minum. Kehadiran Chin Bai membuat Luli tercengang, sedangkan Meng matanya melebar menunjukkan keterkejutannya dan penuh tanya sejak kapan orang itu duduk di sana. Chin Bai bangkit dari duduknya dengan membawa steak yang sudah ia potong, mengatakan, "Apakah lapar? Cobalah steak ini enak loh." Melihat itu, tatapan Meng menajam dan di wajahnya muncul rasa kesal. Sekarang Chin Bai mendekat dan memberikan steak itu pada Luli sambil mengatakan bahwa kedatangannya ke sini untuk membawa gadis ini pulang. Luli menerima suapan dari Chin Bai dan membuat pipinya memerah karena merasa mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Sedangkan Meng mulai duduk di kursi dengan memegang gelas minum, menanyakan, apakah Song Zikyong yang mengutus Chin Bai? Chin Bai pasti seorang pionir juga. Chin Bai tidak menanggapi pertanyaan itu. Ia malah meminta Luli untuk pergi karena Zikyong sudah menunggunya di mobil di luar. Dengan sedikit menoleh ke belakang, Luli menerima perintah itu. Sebuah senyuman muncul di wajah Meng, mengatakan sepertinya Song Zikyong sudah di bawah kendali Chin Bai. Tanpa pikir panjang, Chin Bai membenarkannya. Ia adalah seseorang yang sangat terbuka, tidak ada keinginannya untuk menutupi atau menyembunyikan hubungan mereka. Setelah mendengarnya, Meng bangkit dari duduknya dengan memegang sebuah gelas kosong sambil mengatakan, "Sungguh menarik, bukankah Ratu Jiangqing tidak akan menyerah dengan mudah? Chin Bai pasti memiliki banyak metode yang menarik sehingga bisa membuatnya tunduk." Meng menuangkan minum pada gelas kosong sebelumnya dan mengajak Chin Bai agar bersama-sama bertukar pikiran. Berhubung ia masih sangat tertarik dengan hal-hal ini. Di antara tiga kekuatan besar kota Jiangqing, Meng telah menaklukkan raja, sedangkan Chin Bai menaklukkan ratu. Jadi sekarang hanya komandan yang tersisa. Perlahan Meng mendekat membawa gelas minum dengan maksud memberikan salah satunya untuk Chin Bai dan menawarkan, jika Chin Bai mau membantunya menjadi Raja Jiangqing, maka Meng akan menjadikannya sebagai orang kepercayaannya. Namun jawaban Chin Bai tidak sesuai yang diharapkan, ia menolaknya. Seketika wajah Meng berubah dan menjatuhkan gelas minumnya. Dengan wajah kesalnya, ia menimpali bahwa itu tidak akan masalah karena ia mempunyai bakat level S, level tertinggi. Apakah Chin Bai lebih menyukai anggur hukuman? Chin Bai mengatakan sebelum ia datang ke sini, ia sudah melihat keadaan sekitar. Meng tidak hanya mengumpulkan zombie, tapi juga menciptakan zombie dari orang yang masih hidup. Memiliki kemampuan yang kuat, seperti Meng itu berbahaya dan tidak berguna. Lebih baik Meng binasa sejak awal daripada semakin merajalela dan menambah kekacauan.
Itu adalah sikap orang yang tidak layak mendapatkan bantuan sedikit pun. Ditambah lagi, bakat Chinbei adalah triple S, lebih tinggi daripada Meng. Tawa mengejek terdengar dari Meng mengatakan bahwa bakat yang ia miliki disebut sebagai perkembangan pembantaian. Bakat yang dimaksud mulai dipertunjukkannya itu adalah cakar yang muncul dari lengannya. Ia menyampaikan ini dapat secara permanen mentransfer sebagian atribut dari target yang ia binasakan pada dirinya sendiri dan dapat tumbuh tanpa batas. Dengan wajah arogan, Meng mengangkat lengannya meneruskan. Padahal kemampuan level atas yang tak terkalahkan ini hanyalah level S, sedangkan milik Chinbei adalah triple S. Apakah Chinbei takut akan menjadi dewa secara instan? Chinbei menimpali itu hampir tepat, tapi ia tidak bisa memberitahunya. Setelah melihat cakar Meng dalam gumamnya, Chinbei menilai bahwa itu ternyata adalah bakat tipe pertarungan murni yang bisa berkembang tanpa batas. Cakar itu seharusnya adalah equipment. Tiba-tiba Meng melesat ke arahnya dengan maksud untuk menyerang sambil memaki kalau Chinbei adalah bocah sombong. Ia akan membinasakannya dan mendapatkan atributnya. Untuk meladeni serangan itu, Chinbei tentu tidak mau kalah. Ia juga mengeluarkan kemampuannya dan mematahkan serangan dari Meng dan membuatnya terpental. Namun tidak berhenti sampai di situ, Meng berjongkok dan kembali memperlihatkan kemampuan yang berbeda. Energi biru pekat memancar keluar dari tubuhnya dan kini matanya seolah bercahaya. Meng juga mengetahui kalau bakat Chinbei adalah bakat pengubah bentuk dan itu sangat menarik. Tapi menurut Ming itu masih belum cukup untuk melawannya dan tidak ada apa-apanya. Di benak Chinbei berpikir kemampuan yang diperlihatkan Meng pasti sebuah skill dan ia tidak menjelaskan sepenuhnya tentang kekuatannya. Chinbei tidak tahu apa efek dari skill itu, jadi ia harus lebih berhati-hati. Meng melompat dengan tinggi, mengayunkan lengannya yang dibubuhi energi biru sambil memaki, "Pergilah ke neraka." Chinbei juga melakukan hal yang sama, mengayunkan lengan kirinya yang perlahan berevolusi membesar dan saling menyerang beradu kekuatan. Energi dari keduanya sangat luar biasa, membuat keadaan sekitar menjadi terpengaruh karenanya. Setelah sejenak, pada akhirnya Meng terlempar dan termundur beberapa langkah ke belakang. Ia berusaha menahan laju tubuhnya dan kembali menyerang. Namun Chinbei lebih dulu menghunuskan lengannya dan itu dapat ditahan oleh Meng dengan telapak tangannya. Meng mengatakan apakah Chinbei masih bisa bertahan walaupun sudah hampir kehabisan tenaga. Bukankah Chinbei memiliki bakat triple S? Berhentilah menyembunyikannya dan tunjukkan pada Meng apa yang Chinbei punya. Lagi-lagi mereka saling beradu kekuatan seolah seperti atlet sumo untuk sesaat yang pada akhirnya terlihat tubuh Chinbei mulai gemetar karenanya. Ia mengatakan bahwa bakatnya sudah sepenuhnya aktif dari tadi. Apakah Meng tidak menyadarinya? Meng memusatkan kekuatan pada kedua lengannya. Itu membuat tatapan Chinbei menajam sebelum pada akhirnya ia harus terlempar jauh ke belakang akibat dari hujaman Meng. Meng memaki meskipun kekuatan, stamina, dan kelincahan yang Chinbei miliki lebih rendah darinya. Tapi berani sekali Chinbei terus bersikap sombong dan mencoba menggertaknya. Meng ingin memberitahukan cara untuk menghadapi kekuatan absolut yang ia miliki adalah dengan cara. Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba tangan Meng gemetar. Cakarnya perlahan menguncup dan juga memuntahkan cairan merah. Ia bingung penuh tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Kini sistem muncul memberitahukan bahwa virus influenza telah melebihi ambang batas kekebalan tubuh. Semua atribut mengalami penurunan atau berkurang. Kekuatan -2, stamina -3, kelincahan -3, dan semangat -3. Pemberitahuan itu muncul beberapa kali sebelum pada akhirnya muncul informasi bahwa Meng telah mendapatkan buff negatif. Fotofobia, suhu tubuh tidak normal, pemikiran dan gerakan menjadi lamban, dan mengalami peningkatan konsumsi stamina.
Mengetahui informasi itu, Meng tercengang. Ia tidak bisa mempercayai bagaimana bisa ini terjadi pada tubuhnya. Di sisi lain, Qin Bai masih bisa bangkit setelah merasakan serangan dari Meng yang cukup keras. Ia mengatakan bahwa kekebalan tubuh Meng memang mengesankan, sampai butuh waktu lama bagi virus untuk beraksi. Sekarang bagaimana rasanya ketika menderita begitu banyak penyakit? Mendengar itu, kemarahan Meng tidak terbendungkan lagi. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya hingga energinya memancar ke segala arah, bahkan membentuk sebuah bayangan besar di belakangnya dan melesat dengan kecepatan yang tinggi dengan maksud untuk menyerang sambil memaki bahwa Qin Bai adalah bajingan yang hina. Namun sangat disayangkan serangannya hanya sia-sia. Qin Bai menghujamnya dengan keras hingga menembus dadanya. Qin Bai mengatakan, bukankah sudah ia peringatkan sejak sebelumnya kalau kemampuannya luar biasa. Tapi Meng tidak percaya itu adalah kesalahan sendiri. Terlihat energi ungu seperti akar perlahan menjalar dan pada akhirnya menyelimuti seluruh tubuh Meng. Qin Bai berharap setelah menyerap kekuatan Meng tidak akan mengecewakannya. Sistem kembali muncul memperingatkan. Setelah menyerap evolver manusia, virus Black Light telah mengalami kebangkitan awal, memberikan peningkatan atribut yang signifikan dan menjadi atribut dasar dari tubuh Raja Virus. Tidak berselang lama, peringatan yang berbeda muncul. Kemampuan melahap Black Light telah berevolusi. Qin Bai sekarang dapat mengakses sebagian ingatan target dan memiliki peluang rendah untuk memperoleh skill apapun yang target miliki. Setelah mendapatkan informasi itu, Qin Bai mengatakan bahwa bonus atribut yang diberikan oleh virus Black Light telah bergeser dari penggunaan aktif menjadi bonus atribut dasar. Ini sungguh anugerah yang luar biasa. Qin Bai ingin melihat seberapa besar peningkatan atributnya. Di saat sebelumnya, poin kekuatan, kelincahan, dan stamina adalah 30. Poin semangat adalah 20 dan poin kemampuan pemulihan adalah 100%. Setelah diperiksa kembali, sekarang poin kekuatan, kelincahan, dan stamina menjadi 50. Poin semangat menjadi 40 dan poin kemampuan pemulihan menjadi 200%. Itu artinya semua atribut mengalami peningkatan yang signifikan dengan setiap atribut mendapatkan 20 poin dan semua ini telah ditambahkan pada atribut dasar Qin Bai. Evolver ID 001 dengan bakat Raja Virus Triple S Pohon Bakat. Level 2 dengan poin 1950 hingga 2000. Kekuatan 65 plus 3, kelincahan 71 plus 3, stamina 61 plus 3, dan semangat 48 plus 2. Sedangkan bonus dari titel pionir, pesona dan keberuntungan masih belum diketahui. Adapun koin yang dimiliki adalah 6 koin emas, 34 koin perak, dan 91 koin tembaga. Perlahan Qin Bai membungkuk untuk memungut cakar dari Meng sambil bergumam. Sepertinya sebelum kiamat seseorang tidak bisa bermain-main. Orang biasa dengan atribut dasar di bawah 5 terlalu rapuh untuknya yang sekarang. Qin Bai menilai bahwa equipment, cetak biru, dan bahan habis pakai Meng cukup bagus. Meng pasti telah membinasakan zombie yang bermutasi. Jika tidak, Meng pasti tidak akan bisa melampaui atributnya dan memiliki equipment seperti ini. Informasi kembali muncul tentang deskripsi Zombie Claw dan Biohazard. Zombie Claw berada di kelas E dengan kelincahan plus 10, kekuatan plus 8. Jika memukul musuh maka memberikan bonus kemampuan pemulihan. Memiliki skill tambahan, kelincahan plus 10% dan kecepatan serangan plus 20%. Sedangkan Biohazard atau cetak biru berada di kelas C. Bahan yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya adalah Zombie Claw, Equipment, Otot Flash Mountain, Tulang, Tyrant, Hati Heretik, dan Otak Lord. Qin Bai sedikit terkejut ketika mengetahui cetak biru yang berada di kelas C. Ia menilai bahwa keberuntungan Meng pasti sangat tinggi, tapi sekarang semua ini adalah miliknya.
Terlihat Jinbai sedang berjalan untuk keluar dari tempat itu. Ia teringat saat sewaktu dirinya dibuang oleh Dewi Kegelapan. Jinbai merasa sejak kembali ke masa lalu sampai sekarang bakatnya telah melonjak pesat dari tingkat E ke Triple S. Rumor dari 3 kejadian aneh telah memberinya panen yang melimpah. Selain itu, ia juga telah menaklukkan Song Ziqiong yang merupakan penguasa masa depan kota Jiangqing. Setelah sejenak, Qinbai bertemu dengan Luli dan Ziqiong yang telah menunggunya. Kepatuhan Ziqiong kali ini tidak main-main, sampai-sampai ia membukakan pintu mobil untuk Qinbai dan mempersilahkannya masuk. Layaknya seorang majikan dengan supirnya, Qinbai meneruskan gumamnya. Dengan kekuatannya yang sekarang, sudah tidak ada gunanya lagi mencari monster sporadik atau monster trimfiksi yang muncul sebelum ujian turun. Dalam beberapa hari terakhir ini sebelum ujian, ia akan fokus pada penyusunan rencana dan persiapan untuk pengembangan setelah ujian turun.